Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar orang-orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan mengeluh, saya sudah capek, saya sudah lelah bergumul sendirian, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membantu. Betul-betul saya sendirian, keluargaku tidak mendukung, gereja tidak mendukung, sahabat-sahabat, teman-teman dekatku tidak mendukung. Mari hari ini kita belajar sahabat, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema tidak pernah bergumul sendirian. Kita belajar bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 yang berkata demikian. Demikian juga roh di sini roh besar, yaitu roh Allah atau Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, roh yang roh besar tadi, roh Allah tadi, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang Roh Kudus. Ada hal-hal yang harus kita mengerti. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus dikirim Tuhan, dikirim Bapa ada dalam hati kita, menyertai kita, bersatu menyatu dengan kehidupan kita. Dan Roh Kudus bertugas yang pertama membantu dalam kelemahan kita. Kita belajar hari ini yang dimaksud kelemahan ini di dalam bahasa aslinya dikatakan itu fisik, penyakit kita, sakit penyakit kita, mental kita, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak depresi, supaya jiwa kita tidak lelah, supaya kita tidak berhenti beriman, supaya hati kita tetap berpaut dan berpengharapan. Itu kelemahan-kelemahan yang ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga lemah, tidak mengerti bagaimana lagi aku harus berdoa, karena terlalu lama aku berdoa. Ini kita harus mengerti sahabat, bahwa saya tidak pernah sendirian, tidak pernah menghadapi segala sesuatu seorang diri. Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, membantu kelemahan kita, supaya kita tidak stres, supaya mental kita tidak kalah, supaya kita tidak depresi, supaya kita mengerti bagaimana harus berdoa. Dan Roh Kudus yang membantu kehidupan kita. Anda harus mengerti di sini bahwa Anda tidak pernah bergumul sendirian. Jangan lelah, karena Tuhan yang menolong kita supaya kita tetap semangat, tetap berdiri teguh dan beriman kepada Bapa. Yang kedua, tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita, bersyafaat bagi kita. Roh Kudus berdiri di antara kita dan Bapa. Roh Kudus yang selalu berdoa dikatakan di sini dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak dimengerti, kita sendiri tidak mengerti. Roh kita dan Roh Kudus bersatu karena Roh Kudus lebih mengerti apa yang kita pergumulkan, apa yang kita perlukan, jalan keluar yang bagaimana yang kita butuhkan. Roh Kudus lebih mengerti daripada kita sendiri, sehingga roh kita dan Roh Kudus bersatu berdoa kepada Bapa. Roh Kudus selalu bersyafaat bagi kita, selalu mendukung dan membantu kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita, supaya kita bisa selesai dan keluar dari pergumulan kita. Kemudian tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya Anda mengerti bahwa Anda tidak pernah sendirian. Yang ketiga dalam ayat 27 dikatakan menyempurnakan doa kita. Ayat 27 dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Mengetahui maksud Roh Kudus bukan maksud hati kita, tapi maksud Roh Kudus. Roh Kudus sangat mengerti saat kita berdoa bersama Roh Kudus. Bapa yang melihatnya adalah Roh Kudus, bukan kita yang dilihatnya. Roh Kudus pasti itu sampai kepada Bapa. Sebab dikatakan di sini bahwa Roh itu, Roh Kudus, Roh Allah yang dalam kehidupan kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, berdoa untuk kita. Roh Kudus selalu bersyafaat untuk kita. Kalau Roh Kudus yang berdoa, kita harus percaya bahwa itu pasti sampai kepada Bapa, pasti berkenan di hadapan Bapa, pasti sesuai dengan hati dan kehendak Bapa. Mari kita mengerti malam hari ini bahwa sesungguhnya kita tidak pernah
sendirian. Jika Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang berdoa di dalam kita, untuk kita, bagi kita, kita mengerti bahwa doa kita pasti sama dengan kehendak Bapa. Jadi jangan pernah lelah lagi berdoa, sahabat, karena Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menyempurnakan doa kita sehingga doa kita menjadi sama dengan kehendak Bapa. Tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sesungguhnya membantu kelemahan kita supaya kita tidak stres, supaya kita tidak depresi karena bergumul terlalu banyak dan lama. Lalu yang kedua dikatakan bersyafaat bagi kita. Selalu berdoa, Roh Kudus berdiri di antara kita dan Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus menyempurnakan doa kita supaya doa kita menjadi berkenan di hadapan Bapa dan sesuai dengan kehendak Bapa. Saya harap hari ini Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, bahwa Anda, saya, kita tidak pernah bergumul sendiri. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang bersyafaat bagi kita, yang membantu kelemahan kita, yang menyempurnakan doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.